Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan mahasantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita hadiah Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa ila hadrati a'immatil arba'ati al-mujtahidin wa muqallidin wa jamil awliya'i wal ulama'i as-salihin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Hasan Ali Asy'ari wa Syekh Abdul Sabadi wa Syekh Zakaria Yahya An-Nawawi wa ila hadrati al-mu'allif kitab Jawahirul Kalamiyah Syekh Thahir bin Shalih wa li jami' mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha amatana Allah bi karamatin wa syafa'ati. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Summa ila hadrati jamil awliya wal ulama ya salihin fi Indonesia wa nahusu khasa sunan wali songo wa ila hadrati jam masyayikh pada pesantren ilmu Bayai Abdul Karim wa Zawjati Bayai Marzuki Tahat wa Zawjati Bayai Makhrus Ali wa Zawjati Bayai Jawhari Fadil wa Zawjati Bayai Maksur wa Zawjati Bayai Zaini wa Zawjati Bayai Ahmad Idris Marzuki wa ila hadrati jamil awliya wal ulama ya salihin fi dairati Tulungagung wa ila hadrati jamil muassisi ya Tulungagung wa ila jamil ustadina wa masyayikhina wa masyayikina wa ila hadrati abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa amna wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wa farallahu lana wa lahum al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mab'ats utai pembahasan al-awwalu kang kawitan iku fil imani mertelaaken ing dalem iman billahi kelawan Gusti Allah subhanahu nucaaken sapa ingsun kelawan maha sucine Gusti Allah ay usabbihu subhanahu wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang dasar-dasar pokok akidah Islamiyah. Dasar-dasar pokok akidah Islamiyah itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikatnya Allah. Iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah dasar-dasar pokok akidah Islamnya. Sekarang yang dibahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang pertama, kaifa iku kaya opo al-imanu utawi iman billahi kelawan Gusti Allah Subhanahu nucaaken sapa ingsun kelawan maha suci ni Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah ijmalan kelawan gemblengan. Hati-hati maknane gemblengan, jangan dibaca gemblengan. Kalau gemblengan itu penjadung, ya pendekar-pendekar jenenge gemblengan. Iki gemblengan, tulisane padha lan maca ora padha, artine yo beda. Huwa utawi al-iman billah subhanahu wa ta'ala ijmalan iku anak takidah yen to nekotaken sapa kita, nekotaken annallaha ing temen setuhne Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu nucaaken sapa ingsun kelawan maha suci ni Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Iku muttasifun kang persifatan bijami'i sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat kesempurnaan. Bijami'i sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat kesempurnaan. Wa munazzahun lan kang den bersihaken, wa munazzahun lan kang den bersihaken anjami sifatin nuqsani saking sekabehane pira-pira sifat kekurangan. Bagaimana penjelasanmu tentang iman kepada Allah secara ijmali, secara global, secara garis besar? Pertanyaannya begitu. Jawabannya, kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Iman kita kepada Allah secara global, kita harus meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Allah disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk tidak mempunyai sifat kesempurnaan, pasti mempunyai sifat kekurangan. Kita tidak boleh sombong karena kita mesti memiliki kekurangan-kekurangan. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Soal berikutnya, kaifa iku kaya apa al imanu utawi iman billahi kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu nucaaken sapa ingsun kelawan maha suci ni Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Tafsilan kelawan perincian, kelawan perinci-perinci. Huwa utawi al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan
iku anak takida yen to nekotaken sapa kita annallaha ing temen setuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu nucaaken sapa ingsun kelawan maha sucine Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah iku mausufun kang persifatan bil wujudi kelawan sifat wujud manane ono wal qidamilan sifat qidam manane dingin tanpa kawitan wal baqo ilan sifat baqo maknane langgeng tanpa pungkasan wal mukhalafati lil hawadits lan sifat mukhalafati lil hawadits wal mukhalafati lan kang nulayani lil hawadits maring pira-pira makhluk pira-pira perkara sing anyar yakni makhluk wal qiyami bi nafsihi lan sifat al qiyami bi nafsihi al qiyami bi nafsihi jumenengi kelawan zate Allah wal wahdaniyati lan sifat wahdaniyat maknane tunggal wal hayati lan sifat hayat maknane gesang wal ilmi lan sifat ilmu maknane ngaweruhi mudaneni wal qudrati lan sifat kudrat maknane kuwasa wal iradati lan sifat iradah maknane kersa kersaaken wasami lan sifat sama maknane midanget wal basori lan sifat basor maknane ningali wal kalami lan sifat kalam maknane dawuh wa annahu lan setuhune Gusti Allah iku hayyun zat kang gesang alimun tur zat kang mudainaini zat kang pirsa alimun zat kang pirsa qadirun tur kang kuwasa muridun zat kang ngersakaken samiun zat kang midanget basirun zat kang ningali mutakalimun zat kang dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana iman kepada Allah secara rinci? Kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud, maknanya ada sifat qidam, baqa, mukhalafati lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basor, kalam, hayan, aliman, qadirun, muridan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu harus kita yakini. Kita harus meyakini akidah atau aqaid sebanyak 50. Dalam keterangan kitab Kifayatul Alam Awam dijelaskan wajib setiap orang Islam untuk mengetahui aqaid 50. Jumlahnya ada 50. Itu wajib diketahui oleh umat Islam. Apa saja aqaid 50 itu? Yang pertama yaitu sifat Allah, sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20.
sifat muhal bagi Allah yang jumlahnya ada 20, sifat jaiz bagi Allah yang jumlahnya ada 1, sifat wajib bagi Rasul jumlahnya ada 4, sifat mustahil atau muhal bagi Rasul jumlahnya ada 4, sifat jaiz bagi Rasul jumlahnya ada 1. Jumlah keseluruhannya adalah 50. Orang-orang ulama bilang aqaid 50. Itu wajib diketahui oleh setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Terus yang dinamakan wajib bagi Allah, muhal bagi Allah, jaiz bagi Allah itu apa? Yang dinamakan wajib dalam bab kalam, bagaimana yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Awam, yaitu akal manusia tidak dapat menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Saya ulangi, yang dinamakan wajib dalam bab kalam, yaitu akal manusia tidak menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Contohnya, ada benda pasti menempati suatu ruangan, suatu tempat. Tidak ada benda yang tidak menempati suatu tempat. Kalau ada benda yang tidak menempati suatu tempat, berarti akal tidak menerima. Ada benda yang menempati suatu tempat, akal akan menerima. Maka di situ dinamakan wajib. Yang dinamakan mustahil, yang dinamakan mustahil dalam bab kalam di sini adalah akal manusia tidak dapat menerima kalau sesuatu itu ada. Saya ulangi lagi, mustahil adalah akal manusia tidak dapat menerima kalau sesuatu itu ada. Contoh, ada benda bergerak atau diam dalam waktu yang sama. Kok enek benda bergerak utawa meneng dalam waktu yang bersamaan, akal tidak akan menerima. Oleh karena itu dinamakan mustahil. Mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kalau Anda berpikir berangan-angan, enek kok benda kok bergerak dan diam secara bersamaan, akal tidak menerimanya. Yang dinamakan jaiz adalah sesuatu yang ada atau tidak ada bisa diterima oleh akal pikiran. Itu dinamakan jaiz. Contoh, ada orang bilang kepada Anda, Muhammad sekarang telah mempunyai anak. Kan akal kan bisa menerima, Muhammad sekarang sudah mempunyai anak karena sudah menikah. Akal bisa menerima. Temanmu lagi bilang, si Zaid belum mempunyai anak. Akal bisa menerima. Segala sesuatu yang adanya atau tidak adanya bisa diterima oleh akal pikiran manusia, itu dinamakan jaiz. Sekarang akidah atau aqaid 50, termasuk sini yang dibahas adalah sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui. Itu wajib mengetahui dalil-dalilnya apa tidak.
ulama bersepakat di samping kita wajib mengetahui aqaid yang jumlahnya 50, kita juga diwajibkan mengetahui dalil-dalilnya secara terperinci atau secara ijmali. Ini ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang berpendapat wajib mengetahui dalil-dalilnya secara terperinci. Ada ulama yang lain yang berpendapat cukup mengetahui dalilnya secara ijmali, secara global, secara garis besar. Makanya kita harus ngaji yang sungguh-sungguh, karena itu semua adalah kewajiban bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh utusan-utusan Allah. Karena wajib, karena hukumnya wajib, ya kita harus belajar supaya tahu. Itulah makna akidah, iman kepada Allah secara terperinci. Intinya kita meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat wajib yang 20 itu, sifat mukhal 20, sifat jaiz 1. Harus kita yakini beserta dalil-dalilnya. Cukup sekian apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang soleh dan solehah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.